Yang terhormat Ketua DKM Al-Iman Bapak Ustaz Zaid Fadli serta seluruh pengurusnya, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ustaz Zaid Haji Khairullah SSI, yang kami hormati Ketua RW 05 Bapak Haji Yusuf Kurniawan dan segenap pengurus, Ketua PKK RW 05 sekaligus Pembina Majelis Taklim Al-Umi Ibu Hajah Fadila Gesir, yang kami hormati Ketua FKMP Kecamatan Boyongsari Ibu Ustazah Hajah Umi Rohayati dan segenap pengurus FKMP Kecamatan Boyongsari, para Ketua Majelis Taklim Bukit Sawangan Indah, juga Ketua Majelis Taklim Al-Umi Ustazah Siti Sauda dan segenap pengurus Majelis Taklim Al-Umi, serta seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Umi yang terhormat, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada ibu sekalian. Mohon maaf dari blog B juga. Ketuanya hadir. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk mengumpulkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu dalam acara pengajian bulanan FKMP Kecamatan Boyongsari, sekaligus juga pengajian rutin bulanan Majelis Taklim Al-Umi Perumahan Bukit Sawangan Indah RW 05 Kelurahan Duren Mekar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang mengharap syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Bapak-bapak serta hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi menjelang siang pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah agama, dan yang keenam doa, serta yang terakhir penutup. Itulah susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran ala hadiyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua RW 05 kepada Bapak Haji Yusuf Kurniawan. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Khairullah, yang kami hormati Bapak Ketua RPM Kelurahan Duren Mekar, Bapak Ustaz Haji
yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Iman, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim di Kecamatan Bojonegoro, yang kami hormati pengurus Majelis Taklim di lingkungan DKM Al-Iman serta di RW 05, yang kami hormati ibu-ibu PKK yang hadir, yang kami hormati pengurus RW yang hadir, bapak-bapak RT yang hadir. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk mengikuti majelis ilmu. Nanti kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Khairullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalibil busra salatan tubashiruna biha wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Iman Bapak Ustaz Heri beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Bapak Haji Ahmad Samuro Sarjana Hukum beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati saudara saya Ketua LPM Kelurahan Duren Mekar Mang Haji Insinyur Haji Cida Arifudin beserta seluruh staf dan jajarannya. Guru kita yang pada hari ini akan memberikan materi atau tausiahnya kepada kita sekalian, Bapak Kiai Haji Khairullah, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Yang saya hormati Ketua RW 05 yang tadi telah menyampaikan kata sambutannya, Bapak Dr. Andes Haji Gesit Mulyawan beserta para pengurus, pembina Majelis Taklim Al-Umi Ibu Ustadzah Hajar Fadilah. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Umi Ibu Ustadzah Siti Saudah. Kemudian yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim Kelurahan Duren Mekar Ibu Ustadzah Tusi Maisyah. Yang saya hormati ibu-ibu ketua Majelis Taklim se-BSI Bukit Sawangan Indah. Kemudian peserta yang berada di Blok C, Blok B. Kemudian ibu-ibu RT se-Bukit Sawangan Indah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Umi, Majelis Taklim Bulanan Ronsong FKMT Kecamatan Bojongsari yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada ibu-ibu sekalian. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya juga sekalian, kepada kita sebagai pengikutnya, yang insya Allah kita semua selalu mengikuti sunnah dan ajarannya sampai di yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan katsiran kedatangan kami FKMT Kecamatan Bojongsari Ronsong ke setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Bojongsari ini. Dan pada hari ini kebetulan kami ronsong ke Kelurahan Duren Mekar yang bertempat di Bukit Sawangan Indah ini, Masjid Al-Imam. Diterima dengan baik. Dari pagi saya sudah datang, walaupun jamaahnya belum ada, ternyata begitu datang, ya Allah, Masya Allah, ibu-ibunya cantik-cantik banget. Alhamdulillah. Ibu yang berbahagia, Forum Komunikasi Majelis Taklim dalam tahun 2023 ini kami punya program untuk roadshow ke berbagai kelurahan yang ada di Kelurahan Bojongsari. Sudah semua yang kami datangi, ini yang terakhir yaitu Kelurahan Duren Mekar. Alhamdulillah, datangnya kami yang pertama mengenalkan bahwa Forum Komunikasi Majelis Taklim yang sudah dibentuk dari tahun 2016 yang lalu dan di legalitasnya itu disahkan oleh Kementerian Agama Kota Depok, kemudian dibina oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Depok untuk Kota Depok, dan untuk Kecamatan Bojongsari maka kami dibina oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu cabang Kecamatan Bojongsari. Kebetulan di Kelurahan Duren Mekar ini ketua FKMT-nya yaitu Ibu Ustazah Tusi Masya, yang pada hari ini sudah Tusi Maisha yang sudah mempersilahkan untuk kami datang roadshow, dan mudah-mudahan insya Allah datangnya kami membawa cinta, membawa rasa bahagia untuk kita semua, dan mudah-mudahan insya Allah merajut tali kasih kita, merajut silaturahim kita, agar ibu-ibu lebih mengenal FKMT itu Forum Komunikasi Majelis Taklim, mulai dari awal pusatnya yaitu di DKI Jakarta, kemudian untuk Kota Depok, dan kemudian kecamatan, serta ke kelurahan-kelurahan. Artinya majelis-majelis taklim yang ada di wilayah-wilayah RW ataupun majelis-majelis taklim yang ada di wilayah-wilayah RT itu semuanya bermuaranya kepada Forum Komunikasi Majelis Taklim yang ada di kelurahan masing-masing. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama bersama untuk bekerja sama dan bersama-sama kerja untuk syiar Islam, untuk dakwah. Mudah-mudahan insya Allah niat kita merajut silaturahmi kita sama-sama untuk mendapatkan berkah umur dalam taat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan siapa yang selalu merajut silaturahimnya, selain berkah umurnya, insya Allah barakah rezekinya yang halal thayyiban mubarakan. Terima kasih kepada para bapak-bapak yang luar biasa. Pada hari ini lengkap semuanya ada, masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah tambah bersinergi FKMT kelurahan dengan para DKM masjid, dengan para dewan-dewan
akan dengarkan tausiah Mau'izatul Hasanah dari guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Khairullah yang akan memberikan tausiahnya kepada kita sekalian. Karena dari berbagai kelurahan itu saya hadirkan beberapa dari MUI Kota Depok, MUI Kecamatan, dan guru-guru yang ada di wilayah masing-masing yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah nanti ilmu yang disampaikan akan menjadi menambahkan wawasan kita untuk meningkatkan dan lebih segar lagi mendengarkan tausiah siraman rohani agar iman kita semakin kuat dan semakin takwa kita ditambah, dan mudah-mudahan menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis taklim selalu tetap berkembang, majelis taklim selalu semangat untuk menuntut ilmu di tiap-tiap majelis taklimnya. Karena kata Nabi, la anta tuwafata ala ma'ayatan min kitabillahi khairul laka min antusaliya ataraqa'atin. Siapa orang yang pagi-pagi keluar dari rumahnya menuntut ilmu, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, walaupun dia membaca hanya satu ayat, maka dia sama saja sedang mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, mudah-mudahan insya Allah nanti Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan, beliau ini adalah sekretaris Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Khairullah, untuk menyampaikan tausiahnya pada saat hari ini. Karena ini adalah roadshow pengajian kami yang terakhir. Tinggal satu lagi programnya adalah rapat kerja pengurus FKMT Kecamatan Bojongsari yang nanti akan dilaksanakan di minggu depan insya Allah. Dan beliau ini FKMT kelurahan dan kecamatan itu semuanya di bawah Majelis Ulama Indonesia serta Kementerian Agama Kota Depok. Dan untuk kelurahan yang sudah ada di setiap kelurahan itu para ketua-ketuanya, dan untuk kecamatan, alhamdulillah saya masih dipercaya, diberikan amanah untuk memegang ketua di forum komunikasi majelis taklim tingkat kecamatan. Untuk Kota Depoknya yaitu ketua umum Forum Komunikasi Majelis Taklim atau Ketua Umum FKMT Kota Depok itu sekarang masih di bawah pimpinan Ketua Umum kami yaitu Bunda Haja Eli Farida. Ibu-ibu yang berbahagia, semakin kita bersemangat untuk menuntut ilmu, semakin kita bersinergi dengan FKMT yang ada di wilayah kelurahan masing-masing. Semoga kedepannya insya Allah kita selalu merajut memberikan informasi apa yang akan kita lakukan dan kerjakan untuk kemajuan FKMT yang berada di wilayah RW kelurahan masing-masing. Mudah-mudahan kedatangan kami yang sudah diterima dengan begitu baik, insya Allah ini akan menambah daripada mempererat ukhuwah Islamiyah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti lain waktu ada kesempatan panjang umur sehat badan, saya datang lagi untuk terima ya Bu ya. Mohon diterima kembali saat nanti ada pengajian, walaupun itu tidak pengajian bulanan maupun majelis taklim harian biasa. Mudah-mudahan insya Allah kami juga akan singgah walaupun tidak sering, karena juga kita harus keliling-keliling begitu membagi-bagi waktunya. Insya Allah yang penting kita bersehat berumur. Ibu yang berbahagia, yuk sama-sama kita siapkan pikiran kita, hati kita, duduknya kita, karena duduknya kita ini bisa menjadi pahala ibadah. Ada yang sudah ganti kami 2 kali karena pegel, tapi pegelnya kita insya Allah jadi saksi di yaumil qiyamah. Dan nanti insya Allah tausiah yang kita dapatkan ini adalah semata-mata kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu yang berbahagia, nanti Bapak Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Khairullah yang sebagai pengurus di Majelis Ulama Indonesia
Indonesia dan kebetulan beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Depok. Ya, ibu yang berbahagia, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Upin Utin pergi sekolah. Tolong maafin ya jika ada salah-salah. Ibu, sebelum saya tutup dengan salam, saya mau pantun lagi. Belum. Ibu cantik, Ketua Majelis Taklim bernama Ibu Siti Saodah. Belum nikah jangan disentuh. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang terakhir yaitu dari Ketua DKM Al-Iman kepada Bapak Ustadz Heri Fadil Hasan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yashukul khaira illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yashukul su'a illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa sahibina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Sadaqallahu al-azim. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, yang utama dan utama sekali guru kita bersama Kiai Haji Khairullah Ahyar. Yang saya hormati Ibu Ketua FK MT Kecamatan Ibu Rohayati. Yang saya hormati Ibu Ketua FKMP Kelurahan Ibu Susi Mahisa. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Aguni dan para Ketua Majelis Taklim seluruh Majelis Taklim yang ada di BSD. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 05 Bapak Hizib Mulyawan. Yang saya hormati Bapak Ketua DRI Bapak Ustadz Muhammad Hotib. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Al-Furqan Bapak Tuhan. Dan semua hadirin yang saya hormati, saya tidak panjang lebar karena waktunya sudah siang. Yang saya banggakan adalah bertemunya para ulama dan umarok di depan kita ini. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dengan berkat kunjungan dari Majelis Taklim seluruh kecamatan Bodosari. Tak lupa yang saya hormati Ketua LPM Bapak Haji Dede. Saya bisa banggakan sekali bahwa ibu-ibu dengan semangatnya menuntut ilmu, karena ilmu itu merupakan segala-galanya dalam menentukan hidup kita. Untuk menuntut kita kemana arahnya hidup ini. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih selaku tuan rumah Ketua DKM Masjid Al-Iman, Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut dan silaturahmi terus terjalin. Demikian
Demikian tidak lama lagi karena memang ini udah siang. Mohon maaf segala kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua DKM Masjid Al-Iman PSI Duren Mekar, Bapak Ustaz Heri Fadil Hasan. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua RW 05 Duren Mekar, Bapak Haji Besit Mulyawan, beserta Umi Ustazah Fadilah. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Insinyur Haji Cinde Arifudin, Ketua LPM Kelurahan Duren Mekar, beserta jajarannya yang hadir. Ada Bapak Ustaz Suhadi, kemudian Bapak Ridwan. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua DMI Bapak Ustaz Haji Muhammad Khatib beserta jajaran. Kemudian Ketua Mushola Al-Furqan Bapak Ustaz Haji Subhanallah. Yang kemudian bisa saya. Ya, mudah-mudahan hatinya selalu bersih. Kita semua yang mengenal beliau selalu bersih. Amin ya Rabbal. Doa. Ya. Kemudian yang saya hormati, yang kita banggakan, Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim Kecamatan Bojongsari, Umi Ustazah Hajah Rohayati, yang senantiasa semangat mengajak kita semua untuk kebaikan. Yang saya hormati Ketua FKMT Kelurahan Duren Mekar, Ustazah Susi berarti semuanya masih pada segar, pada ingat Susi Maisa. Kemudian yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Umi, Ustazah Hajah Siti Saudah. Mudah-mudahan. Kemudian para Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu di lingkungan Duren Mekar, wabil khusus di Komplek Perumahan Bukit Sawangan Indah, yang sampai hari ini bukitnya kagak ada. Ya. Kalau sebenarnya ada, ya. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga para tokoh masyarakat, para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya, rasa takjim saya dan rasa cinta saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita patut bersyukur, Bu. Halo? Pertama, kita kudu bersyukur. Pertama, kita bisa hadir ke majelis, ke masjid yang mulia ini. Baru nyampe aja para malaikat udah mencatat amal kebaikan kita. Setiap langkah kita yang kita jalan dari rumah, maka itu dihitung pahalanya oleh malaikat. Setiap
setiap napas yang kita tarik kemudian kita hembuskan, maka itu mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh kita. Amin. Setiap huruf Al-Quran, setiap sholawat yang kita lantunkan, setiap desak ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan menjadi zikir kita. Dan mudah-mudahan zikir kita, sholawat kita, tilawah Al-Quran kita, istighfar kita, semuanya menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kita bersyukur tempatnya enak, tempatnya adem. Di depan kita ada makan, ada makan. Coba ditengok makanan ini. Enaknya ceramah di depan ibu-ibu jujur. Nah, habis itu ada dua, bisa masuk ke dalam perut, bisa masuk ke dalam. Ya kan, istri saya juga sudah ngaji, emak saya sudah ngaji. Pokoknya tidak ada yang tersisa ketua DKN, insya Allah bersih. Ya. Alhamdulillah. Itu patut kita syukuri. Ya. Kita dapat makanan. Kemudian kita juga bersyukur, subhanallah, apa yang melekat pada badan kita, baju kita. Saya dari tadi menonton aja, bajunya semuanya bagus. Alhamdulillah. Bajunya semuanya rapi, semuanya matching sama jilbabnya. Ya. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, subhanallah, ibu-ibu majelis taklimnya rata-rata sudah melek fashion. Ya, saya perhatiin wajahnya berseri-seri. Wajah yang berseri-seri itu salah satu ciri orang-orang yang akan jadi penghuni surga. Alhamdulillah. Lihat mukanya, muka cerah semua. Ya, muka kagak punya utang semua. Ya Allah, itu baju gamis sama jilbab serasi. Saya perhatiin semua, ya kan, kagak ada yang kagak serasi. Yang bawahannya hitam, jilbabnya ada hitam-hitamnya. Yang bawahannya keren, atasnya kuning, bikin cerah aja. Yang bawahannya semu, ada semu-semunya, atasannya pink, makin cantik walaupun udah tua. Ya kan? Semuanya matching, semuanya sesuai. Dan alhamdulillah, bapak-bapak, istri kita di rumah lemarinya udah pada penuh. Ya. Habis disetrika sama yang bantu-bantu di rumah, enak ya kan? Rada-rada lecek lagi, mau datang ke majelis taklim digosok lagi. Ya, ya, udah dicoba. Ya Allah, sama. Alhamdulillah. Kita pakai. Belum kalau kita bersyukur sama lemak kita, lemak. Ya, semuanya rata-rata lemaknya alhamdulillah. Ya, lemaknya pada lebih. Ya Allah, bisa lihat wajahnya gemuk semua. Ya, alhamdulillah. Sama bu kita ya, sama. Kita bersyukur bu. Ya, walaupun lemak kita banyak, kita sehat. Walaupun baju bagus kita sehat. Walaupun wajah kita cerah kita sehat. Walaupun banyak masalah kita sehat. Alhamdulillah. Itu yang pertama, kita patut bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka insya Allah Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Karena Rabbukum la in syakartum ma'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena banyak di antara kita hari ini, mohon maaf,
lupa bersyukur. Ya, padahal Masya Allah nikmat Allah banyak banget sama kita tuh. Kalau kita mau bersyukur, Bu, cara yang paling mudah kita melihat nasib orang yang di bawah kita. Kalau kita selalu melihat orang yang ada di atas kita, maka kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Kalau kita, mohon maaf, kita sehat, Bu, kalau kita bisa ngaji, kalau kita punya waktu, kita lihat orang yang hari ini terbaring di rumah sakit. Kami hari-hari ini bolak-balik ke rumah sakit. Dan subhanallah, Bu, itu rumah sakit RSUD Permata Depok, Fatmawati, Puri Cinere, Masya Allah, kagak ada yang kosong. Artinya apa? Kalau hari ini kita datang ke Masjid Al-Iman, kita sehat, badan kita sehat, kita punya waktu, kemudian kita dapat makanan, baju kita bagus, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar, yang terus-menerus patut kita syukuri. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ustazah Rohayati yang luar biasa melakukan roadshow setiap kelurahan FKMT Kecamatan Bojongsari ke setiap FKMT kelurahan sekecamatan Bojongsari. Paling tidak, Bu, saya ingin paparkan, paling tidak ada 3 peran yang harus dilaksanakan oleh para majelis taklim, oleh forum komunikasi majelis taklim. Yang pertama, forum komunikasi majelis taklim punya peran untuk menjaga akidah umat. Yang kedua, punya peran untuk menjaga akhlakul karimah. Dan yang ketiga, memiliki peran untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Jadi 3 peran itu, dan itu nanti diturunkan dari FKMT kota, kemudian FKMT kecamatan, kemudian FKMT kelurahan, kemudian majelis taklim, dan kemudian sampai tanggung jawab itu kepada semua anggota majelis taklim. Karena Bu Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin, dulu beliau Ketua Umum MUI Pusat, beliau menyampaikan kepada kami pengurus MUI, kemudian para pengurus masjid, beliau mengatakan saat ini kita sebagai dai, kita sebagai pengurus masjid, kita sebagai pengurus majelis taklim, jangankan tidur, bahasa beliau, ngantuk aja kagak boleh. Saking apa? Saking banyaknya permasalahan umat yang melanda bangsa Indonesia. Yang pertama, kata beliau, yang harus kita jaga adalah masalah akidah Islam. Akidah Islamiyah. Ya, itu perlu kita jagain. Anak-anak kita, cucu kita, ya, remaja kita, itu harus kita jagain akidah Islamiyahnya. Bu, saya sering menyampaikan bahwa di Indonesia itu hari ini ada 300 aliran sesat. Di Jawa Barat ada 144 aliran sesat. Di Kota Depok lebih banyak lagi. Di Parung dulu, Bu, sono Idul ya? Ke Parung Idul. Ya, dulu ada aliran sesat namanya Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah adanya di Parung, di Gabon, Jampang. Ya, Mas Wadi. Pusatnya di Jampang sampai 2010, kemudian dihancurkan oleh Habib Abdurrahman As-Segal. Apa ajaran Ahmadiyah yang sesat? Mengakui ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menganggap nabi? Mirza Ghulam Ahmad, orang India dari Korea.
Kemudian ada namanya agama Salamullah. Bu, Salamullah. Siapa yang ngaku nabi? Namanya Lia. Ya Eden. Eden dia punya surga. Yang kan dipelesetin sama Ustaz Suhadi. Bukan yang Eden. Ya Eden. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah Nabi meninggal ya. Ya, namanya Lia. Itu banyak. Di Kota Depok, di Beji ada namanya Ahmad Musafek. Di Pengasina ada nabi namanya Nabi Haji Nasir. Ya kan? Kemudian di Limo ada Nabi Tugimin. Kemudian di Bedahan ada nabi namanya Nabi Winardi. Ya, di Beji ada nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Di Bandung ada tukang cukur Bu di Bandung. Tukang cukur ngaku nabi. Namanya Nabi Sayuti. Ya kan? Banyak orang ngaku sebagai nabi. Bukan ibu-ibu yang kena, yang diajak bukan. Tapi hati-hati. Cucu kita, anak kita, remaja kita yang hari ini mereka lebih banyak bersentuhan dengan HP, lebih banyak bersentuhan dengan gadget, lebih banyak mereka main PlayStation. Hati-hati. Ya, kalau ibu-ibu dari kecil yang diajari selawatan, maka begitu baca selawatan pada semangat ya. Karena dari kecilnya di musola, di majelis taklim, ketika kecil memang diajarkannya dengan kebaikan-kebaikan. Dulu teknologi masih kurang maju, Bu. Halo? Ya. Teknologi kurang maju, tapi sekarang subhanallah, teknologi sudah sangat maju, sudah sangat canggih. Dulu Bu, tahun 86 ada film judulnya Cinta Segitiga. Pada nggak nonton ya? Coba siapa yang main? Tahu? Rumah Irma. Ya. Kita sepertinya begitu. Roma. Sama siapa lagi? Sama siapa lagi? Radio, ya kan? Itu namanya Cinta Segitiga. Lagunya yang paling terkenal judulnya Bimbang. Ya Allah ya Rabbi. Ini kalau bukan di masjid saya yang ini. Karena di masjid saya ikram sama masjid, ya kan? Jadi Bu, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 86 kalau Roma nelfon Rika Rahim, ibunya krim. Tapi bukan bunyi sepeda, bunyi telepon. Tahun 86 saya kebayang juga kagak di rumah saya ketika saya nonton layar tancap judulnya Cinta Segitiga, bunyi telepon Roma kepada Rika Rahim, kring. Di rumah saya bakalan punya telepon. Boro-boro punya telepon di rumah saya, ya kan? Kebayang juga kagak? Sama ibu-ibu juga saya yakin mukanya sama ini. Di rumah tahun 86 nggak yakin saya pada punya telepon, ya kan? Karena hari itu tahun itu yang punya telepon mungkin wali kota, adanya di kantor kecamatan, ya kan? Teknologi belum secanggih sekarang, tapi lihatlah hari ini. Ya kan? Jangankan di rumah kita, setiap kita hari ini alhamdulillah semuanya megang telepon. Bukan cuma telepon, di teleponnya ada kamera. Bukan cuma telepon dan kamera, di handphone kita juga ada video. Bukan cuma ada video, bisa langsung live streaming, disiarkan apa yang kita bicarakan hari ini ke seluruh dunia dan gratis juga. Ibu-ibu bisa bikin status, ya kan? Foto saya, wah asik juga nih Ustaz, gemuk-gemuk. Iya.
di Twitter, di Instagram, terus yang tua Facebook, ya kan? Atau di grup WA, grup WA RT, grup WA RW, grup WA PKK, grup WA keluarga, grup WA TK, grup WA alumni SD. Ada 90 grup WA. Ya, ya kan? Ya. Alhamdulillah. Kemajuan teknologi, makanan cukup, baju cukup, teknologi cukup. Yang kita khawatirkan anak-anak kita, cucu kita, makanannya cukup. Bu, saya Bu, bisa cerita nih, saya lagi masih kecil, kalau kepala saya puyeng, itu tandanya apa? Apa? Ya, orang nanya kepala saya puyeng tandanya apa? Pengalamannya kita sama. Ya, ya Allah. Itu kiai kalau kepalanya puyeng apa? Sama ya. Padahal bawah saya tanahnya lebar, ya kan? Empangnya banyak. Emang apa itu mak saya kalau pagi matengin keluar 2 biji di belah capang? Kalau goreng nasi itu jadi muka rumah tangga mak saya. Kalau bapak saya bedah empang, ya, bedah empang itu gramnya dipilihin, ditaruh ke apa namanya? Ya, pembakaran dibawa ke pasar Parung, ikan emas juga sama, tawes juga sama. Anaknya dikasih apa? Cepat, menjahit, kerek, lele lokal. Ya, kemudian ada ikan tawes yang modalnya ngambang. Ya, itu orang kita dulu. Kemudian bapak saya juga nanam kacang panjang, nanam timun, ya timun yang bagus, mempeng-mempeng ditaruh, dibawa ke pasar. Waktu menimpa begini nih, ya. Yang kuning, yang petok, itu baru dimasukin nama emak saya. Kacang panjang juga sama, yang panjang-panjang digabung-gabungin, 100, 200, 500 digabungin, bagus. Dibawa ke pasar, yang pendek, yang hijau, yang kuningan, atau yang masih muda, atau yang banyak ularnya, ya kan? Itu yang dimatengin sama mak saya. Matengin juga sama sayur asem, sayur asem tak mencecek belakang rumah. Hijaunya boleh ngerambet, ya. Sama petenya ngerambetnya, pete cina, ya. Jadi sayur. Alhamdulillah. Sekarang dinginan badannya gemuk. Ya. Sekarang dinginan kita semua pada sehat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Bu, yang kedua, bagaimana peran FKMT dalam menjaga akhlak masyarakat? Ya, akhlak anak-anak kita. Anak-anak kita hari ini dididik oleh handphone, dididik oleh PlayStation. Kalau mereka dulu main dulu Pak, orang Duren Mekar sama orang Parung Bingung mainnya di sawah, ya, mainnya di kali, nutur apa baik nih kalau tidak ada rambutan ditutur, ya, ada dulur, ada kapi, ada bacang, ada bembem, ada kueli, ada gowok, ada menteng, ada mendung. Ya, sekarang penggunaannya pada kagak ada. Bocah mainnya kemana? Bocah kagak kenal bak. Bocah kagak punya lapangan bola. Dulu mah kita kalau ngebak di pinggir kali itu naik ke pohon waru, lompat mancing. Ya kan? Bocah sekarang kagak bisa begitu. Mereka mainnya habiskan waktu terbanyaknya berinteraksi dengan handphone. Maka kemudian pikirannya, kemudian jiwanya, alam bawah sadarnya
dikenalkan dan terus menerus ke dalam pikiran jiwa alam bawah sadarnya tentang permainan yang mengalahkan orang lain, dan mengalahkan orang lain berarti membunuh, menembak, menusuk, dan itulah yang masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Makanya mereka sekarang permisif, emosional, gampang marah, gampang sedih, ketawa hahaha, dan kemudian mereka kumpul dengan teman-temannya. Kumpulnya kemana? Kumpulnya di kafe. Begitu sampai di kafe rame-rame, semuanya asik dengan dirinya masing-masing. Sama mama muda juga sama. Ya kumpul. Dan kumpul gimana? Di rumah Koromora. Teman kita SMP, ya kan? Kumpul berlima itu mama muda. Begitu nyampe masing-masing pada main handphone. Ya, mama muda. Jadi bagaimana kita kemudian mendidik anak-anak kita dengan akhlak yang mulia? Terutama harus dicontohkan oleh ibu-ibunya, Bu. Akhlak yang utama itu simbolisasinya adalah akhlak kepada orang tua. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan kepada Tuhan kamu harus beribadah. Ya. Jadi kalau kita mengaku beriman, kalau kita mengaku umat Islam, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita beribadah dan hanya kepada Dia kita beribadah. Kemudian simbolisasi yang kedua, setinggi-tinggi keimanan kita kepada Allah adalah semulia-mulia akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Ajarkan itu kepada cucu kita, ajarkan itu kepada anak kita, ajarkan itu kepada mantu kita, dan praktekkan akhlak kepada kedua orang tua itu dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan bocah diajarin perilaku untuk berbakti kepada orang tua, kitanya sendiri sama orang tua kagak open. Tahu open? Buat ngejar roti. Kalau iya ya. Apa bedanya open sama open? Jangan kalau sama Bu, ya sama kiai Bu, mau ustaz tadi protes. Ya, open, open. Ya. Jadi sama orang tua harus open. Ya, open. Maksudnya bagaimana? Maksudnya muliakan ayah dan ibu. Bu, mohon maaf, banyak orang ilmunya tinggi, jabatannya banyak, gelarnya bererok, ziarah kemana-mana, ke sultan, ke wali, ke makom-makom keramat sampai, tapi ke rumah orang tuanya kagak nyampe. Bu, banyak orang banyak orang di lemarinya banyak pakaian, banyak baju, banyak kerudung. Berulang-ulang dia beli pakaian buat dirinya, berulang-ulang dia beli pakaian buat suaminya, berulang-ulang dia beli pakaian buat anak-anaknya. Tetapi berapa kali dia beli pakaian buat bapaknya? Berapa banyak dia pernah beliin baju buat ibunya? Bu, banyak orang kalau ada rumah makan baru, kemudian dia ngajak suaminya, Pak, kita ajak anak-anak ada rumah makan baru, Pak, enak Pak, rame Pak, ayo kita makan ke sono, makan bersama suami, makan bersama anak. Tapi
banyak yang lupa, banyak yang tidak pernah ngajak ibunya yang sudah tua, bapaknya yang sudah sakitan. Betapa banyak orang yang menghabiskan waktu di handphone, chatting, ngobrol dengan teman-temannya, tapi lupa untuk apa? Lupa untuk ngajak ngobrol. Orang tua senang diajak ngobrol. Diajak ngobrol apa? Apa aja tanya, "Ma, Bapak pengen makan apa? Bapak pengen kemana? Bapak sekarang apa yang dirasa?" Kita kadang lupa orang tua kita yang sudah sepuh, yang sudah tua, hanya sekedar ingin diajak ngomong sama anaknya saja, dia harus merasa anaknya susah diajak ngomong. Kadang-kadang kita punya uang, kadang-kadang kita punya uang berlebih. Ketika kita susah, kerap kali kita datang ke rumah orang tua kita, ya kan? Datang ke rumah ibu kita, datang ke rumah bapak kita numpang makan di rumah bapak dan ibu kita. Tapi ketika uang banyak, uang lebih, lupa sama ayah dan ibu kita. Kemana-mana kita nyampe silaturahmi, kemana-mana kita datang pakai motor, pakai mobil, nyewa bis, bareng-bareng, tapi lupa datang ke rumah orang tua kita. Kepada ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, kadang-kadang kita lupa untuk baca Fatihah, untuk ingat wajahnya, untuk ingat wajah ayah kita yang telah dengan susah payah membesarkan kita. Orang tua kita di kuburnya, Bu, yang telah meninggal dunia, butuh doa kita, butuh Fatihah kita, butuh kiriman hadiah kita, butuh kiriman sedekah kita, butuh kiriman kebaikan kita, butuh amal-amal yang kalau kita lakukan pahalanya ngalir kepada kedua orang tua kita. Maka lisan kita, mulut kita yang diajarkan A, yang diajarkan Ba, yang diajarkan Ma, yang diajarkan Fatihah, yang diajarkan basmalah, yang diajarkan berbicara oleh ibu kita, mari kita gunakan lisan kita untuk kebaikan, untuk berzikir, bukan untuk ngomongin orang lain. Karena lisan kita yang berzikir, lisan kita yang baik, itu adalah pahala yang mengalir buat ibu kita yang ngajarin kita bicara. Siapa yang mengajarkan kita bicara? Bukan guru kita. Siapa yang mengajarkan kita bicara? Bukan guru di sekolah. Siapa yang mengajarkan kita ngomong? Bukan ustadz di masjid. Siapa yang mengajarin kita ngomong? Bukan kiai yang terkenal. Siapa yang menuntun kita jalan dari mulai berdiri, Bu, dari mulai merangkang, kemudian jalan satu-satu? Siapa yang mengajarkan? Ibu kita, emak kita. Ngapa kita bisa lupa? Yang masih hidup, ngapa kita bisa jarang datengin? Ngapa kita bisa kagak dateng ngajak dia makan enak, beliin dia baju baru, nanyain dia, emak mau kenanya udah kayak apa? Jangan-jangan emak kita mau kenanya udah musik. Jangan-jangan ketika kita pakai baju baru di depan dia, Bu, kita pakai baju baru di depan ibu kita pengen. Cuma seorang ibu nggak sampai mulutnya terbuka untuk minta, maka tawari, maka ajak ke pasar Pak, pasar Paung. Kalau kepada ibu, kepada bapak, kepada kedua orang tua, akhlak kita baik, insya Allah kepada yang lain juga, Pak. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Habis ini yang ibunya masih hidup, datengin ibu kita. Ya, yang emaknya udah wafat, kirimkan Fatihah. Ya, ada uang di kantong 100.000, ada 50.000, ada 20.000, kira-kira diambil di mana?
belum ada yang dicari lagi yang 5.000. Ya, kata Pak Ustadz, suruh sedekah buat emak, ya, 100.000 kagak ada. 50.000 saya, 20.000 kegedean, 10.000 terbawa bakso. Akhirnya 5.000. Alhamdulillah, kita ingat aja, baca doa, baca Fatihah, kirimkan hadiah buat ibu kita, insya Allah sah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, tugas KMT menjaga ukhuwah. Ukhuwah ada 3 kata para ulama: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Ya, persaudaraan karena kita satu agama. Tadi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jadi itu ukhuwah yang tertinggi. Ya, kemudian ukhuwah watoniyah karena kita satu bangsa. Kemudian ukhuwah insaniyah karena kita sama-sama manusia. Kalau kita beriman, kalau kita satu ukhuwah Islamiyah, maka kita kagak pengen berantem. Ya, Bu, mohon izin, mohon maaf Bapak-bapak, sekarang tahunnya tahun politik, bulannya bulan politik. Sekarang udah mulai ada kampanye. Ya, boleh kampanye, boleh, tapi ada aturannya. Boleh milih capres, memang kudu. Tapi kalau kita punya jagoan, boleh kita bagus-bagusin jagoan kita, jangan jelek-jelekin jagoan orang lain. Kalau kita punya partai, silakan bagusin partai kita, tapi jangan sekali-kali jelek-jelekin partai orang lain. Kalau kita punya calon yang mau kita pilih, dewan yang mau kita pilih, silakan bagusnya sampaikan, tapi jangan jelek-jelekin dewan orang lain. Kita bisa mulia tanpa menghinakan orang lain. Kita bisa naik tanpa nginjek orang lain. Kita bisa terhormat tanpa merendahkan orang lain. Itu yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Kita boleh dalam satu masjid ada yang gemar tahlil, ada yang gemar zikir, dikeraskan, ada yang pakai kunut, ada yang tahlilan, ada yang maulid, ada yang kagak mau maulid, ada yang kagak mau kunut, enggak ngapa-ngapa sepanjang dia mau sholat. Yang repot kagak mau kunut, kagak mau tahlil, kagak mau sholat, ya kan? Itu yang repot. Ya, ke masjid kagak, ngata-ngatain iya, itu yang kagak boleh. Ya, sepanjang dia beribadah kepada Allah, ikut ulama yang benar, yang lurus, dia taklid kepada ulama, maka dia insya Allah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Jadi kita kagak boleh saling merendahkan sesama umat manusia, dan kita harus cinta kepada sesama manusia. Saudara-saudara kita di Palestina, hari ini udah 20.000 yang dibantai oleh Israel. Kita perlu bersimpati, kita perlu mendoakan, kita perlu menolong mereka. Kenapa? Karena mereka adalah umat manusia, karena mereka juga adalah kaum muslimin, dan mereka wajib kita bantu, wajib tergerak hati kita, iman kita untuk mendoakan mereka. Bayangkan 20.000 orang dibantai dalam waktu kurang dari 50 hari. Bayangkan Bu, udah masuk ke pengungsian, ya, ibu-ibu, anak-anak, suaminya udah ditahan. Mereka kemudian datang tentara Zionis, anak-anak, perempuan-perempuan dibariskan. Sudah dibariskan, diapain Bu? Ditembak dari jarak yang dekat. Setelah ditembak, dikumpulin, ditumpuk, ditinggalkan begitu saja. Betapa jahatnya tentara Zionis Israel. Dan itu saudara-saudara kita yang menjadi korbannya. Dia manusia, dia saudara kita, maka kita wajib untuk mendoakannya. Ukhuwah Islamiyah.
ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bu, jangan saling menghina. Dulu mohon maaf Pak, orang kadang-kadang masih manggil dengan panggilan tadi, mengolok-olok. Jangan pernah mengolok-olok orang lain. Dulu mohon maaf, kadang-kadang orang Betawi bilang orang Jawa, Jawa, ngaku Betawi, dasar lu Padang pelit, ya kan? Lu Sunda halus-halus, pelit juga. Jangan, kagak boleh. Yang namanya pelit, Bu. Saya kasih satu rahasia ya. Yang namanya pelit kagak Sunda, kagak Jawa, kagak Betawi. Yang namanya pelit mah semua suku ada. Ya, yang namanya malas bukan orang asli sini doang, ya kan? Orang asli sono juga yang pada di sono malas juga, ya sama aja. Yang malas, yang pelit, ya, yang sombong itu udah tabiat manusia. Semua suku sama. Yang malas ada, yang rajin ada, yang baik ada, yang dermawan ada. Sama, semuanya sama. Oleh karena itu kita jangan mengolok-olok karena perbedaan suku, karena perbedaan warna kulit, karena perbedaan organisasi, karena perbedaan partai politik, karena perbedaan calon presiden. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah dan kesatuan sebagai sesama bangsa Indonesia. Bu, yang namanya orang pelit, nggak Jawa, nggak Sunda, nggak Padang, nggak Batak, orang pelit semuanya sama. Kagak mau berteman sama orang pelit. Ya, coba dengar apa? Rumusnya cuma satu. Mau Sunda, mau Jawa, Betawi, Arab, Cina, yang namanya orang pelit kagak mau berteman sama orang pelit. Kenapa? Karena orang pelit mau bertemannya sama orang roy, sama orang yang dermawan. Makanya jangan pada pelit. Kalau nggak mau pelit sama makanan sama uang, jangan pelit terhadap senyuman. Ayo semua. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ya, mudah-mudahan berkenan. Kalau waktu nanti kita bisa silaturahmi lagi, karena sesungguhnya saya ada undangan Bu di jam yang sama di sini dekat di Kutubul Amin. Makanya saya berangkat dari rumah jam 8 ya. Harapan saya jam 9 atau ini saya udah ceramah. Ini jadi bubar juga nih yang saya konsep kan, tapi kagak ngapa-ngapa. Saya senang melihat ibu-ibu wajahnya cerah semua. Kemudian dompetnya, tasnya gede-gede. Ya kan? Semakin gede tasnya, mudah-mudahan semakin banyak pahalanya. Dan semakin banyak yang dibawa pulang. Mohon maaf kalau banyak bercanda, kalau ada yang menyinggung. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.